It's good, it's good. It's on the ball, Papa. Oke, halo semuanya. Di episode sebelumnya, keadaan kacau balau. Mike mendapat gertakan dari kartel. Hubungan Jimmy dan Kim memburuk. Ini diperburuk lagi dengan situasi karir mereka yang lagi nggak baik-baik aja. Akankah ini berakhir buruk untuk semua orang? Well, ini adalah lanjutan season 2 dari series yang berjudul Masalah yang gak ada henti-hentinya membuat Jimmy gak bisa tidur di malam itu. Sedangkan Kim gak pulang-pulang karena dia harus lembur mengikuti hukumannya. Di tengah keheningan ini, TV tiba-tiba menyiarkan sebuah iklan dari kantornya. Iklan itu tentang ajakan kepada penghuni Sandpiper. Dan tentu, ini adalah konsep dan ide Jimmy. Call Davis and Maine at 505-242-7700. Ya, baru kemarin mereka menolak dan mengecam Jimmy karena ide ini. Sekarang mereka mengambilnya begitu aja. Ini benar-benar momen yang fucked up banget bagi Jimmy. Berpindah ke Mike. Pagi itu saat hendak pulang, dia melihat seorang pria tengah menunggu di depan pintu rumahnya. Mike kelihatan males banget ngeladeninnya, karena tentu dia tahu kalau ini adalah orang-orang Salamanca. Dengan wajah bengisnya, pria itu berdiri di depan pintu dan mengatakan, He needs an answer. Respectfully, I'm gonna have to say no. You sure about that? I am. Tanpa terlihat tertekan sekalipun, Mike menolak permintaan kartel itu. Dia masuk ke rumah seperti nggak terjadi apa-apa. Satu hal yang pasti, Mike membeli sebuah keset karena sepertinya banyak tamu yang akan datang. Berpindah ke pengadilan. Siang itu Kim ditugaskan sebagai penggugat atas Sandpiper. Swiker menganggap bahwa penggugat gak memenuhi aspek untuk menjadi perwakilan karena Kim gak mampu menunjukkan catatan medis para kliennya. Bagi Kim, ini adalah privacy. Sedangkan bagi Swiker, catatan medis diperlukan. Ini untuk memastikan para lansia itu benar-benar sadar atas gugatan mereka. Karena dengan kondisinya, para lansia itu sangat mungkin dibujuk dalam gugatan ini. I'll have my decision for you shortly. Adjourned. Enggak seperti Jimmy, Kim kalah dalam gugatan ini. Di momen ini, Swiker mendatanginya. Dia memuji keberanian Kim, tapi tentu ini hanyalah basa-basi. Obrolan sebenarnya pun dilanjutkan pada sebuah restoran. Ternyata, pujian Swiker di awal tadi bukanlah basa-basi, karena representasi Kim mengingatkannya pada awal karirnya dulu. Dia mewakili sebuah kasus yang sangat besar, bahkan kasus itu telah digugat sebelum dia lahir. Dengan gagahnya, Swiker datang seorang diri ke pengadilan, sama seperti yang dilakukan Kim. Dia tenang karena berharap bos dan koleganya akan segera datang mendampinginya. Dan setelah bermenit-menit, setelah dibantai habis-habisan, Swiker baru menyadari bahwa bosnya memang gak berniat datang. Cerita ini tentu kena banget bagi Kim, mengingat hubungannya dengan Howard sangat buruk belakangan ini. Sebelum semakin larut dalam obrolan ini, Kim di sini menanyakan tujuan sebenarnya dari pertemuan mereka ini. Kini gak ada basa-basi lagi. Swiker mengaku telah mengamati Kim dari jauh-jauh hari. Dia menyukai karakternya. Dan apabila Kim bersedia, Schweikart and Coakley would be more than happy to put your talents to good use. And just think what you can do with our resources. ya, Swiker memberikan penawaran pada Kim. Ini mengagetkan, karena Swiker adalah law firm besar. Dia bahkan bersedia membayar semua uang kuliah Kim yang telah difasilitasi oleh HHM. Dan yang terpenting, dia nggak mempekerjakan Kim sebagai karyawan, tapi sebagai partner. And to be clear, I'm talking partner track. Sampailah pada malam harinya. Di momen ini, Mike melihat rumahnya dengan hawa berbeda nih teman-teman. Dia mendekati rumahnya secara perlahan, karena ternyata benar, keset itu telah berhasil menyambut tamu dengan sangat baik. Kini dengan senjata di tangannya, Mike perlahan memasuki rumah. Scene ini gak menggunakan back sound sama sekali, tapi tensinya cukup terasa. Cahaya sangat minim di sini. Kalau diperhatikan lagi, Mike melakukan ini murni dengan instingnya.
suara sekecil apapun akan dapat memberikan petunjuk padanya, karena tentu dia lebih mengenal rumahnya daripada siapapun. Senjata kini diarahkan. Yang perlu dilakukan hanyalah memancing targetnya keluar dan lihat apa yang dilakukan Mike. Maze here for the symbol on the board. Give it a tap, and you've got finally. Disinilah mereka menyadari bahwa Mike bukanlah lelaki tua sembarangan, karena keadaan seketika berbalik dalam hitungan detik. Mereka mengaku diperintahkan agar Mike menerima tawaran Hector, dan tujuan kedatangan mereka nggak lebih hanya untuk... We were just supposed to scare you, that's all. You try harder next time. Berpindah pada keesokan harinya. Beberapa menit sebelum waktu makan siang, Kim diperintahkan untuk memeriksa sebuah laporan. Wanita itu mengaku bahwa ini adalah perintah dari Howard dan Kim harus melakukannya. Dan apa yang dilakukan Kim? Kaylee, come on, not too far from the side. Sementara itu kita kembali ke Mike. Hubungan antara cucu dan kakeknya ini sweet banget. Kelihatan kalau Mike benar-benar nggak ingin Kaylee merasakan kehilangan setelah kematian ayahnya. Scene di sini terlihat manis banget hingga Mike menyadari bahwa dia tengah diawasi, yang dimana dua pria ini adalah The Twin Salamanca. Yang udah nonton Breaking Bad kalian pasti tahu betapa berbahayanya dua orang ini. Bahkan untuk pertama kalinya Mike terlihat khawatir di sini. Dia segera meminta cucunya keluar kolam dan segera meninggalkan tempat itu. Kembali ke Kim. Di waktu istirahat itu, Kim mulai terlihat kehilangan Jimmy. Ditambah lagi saat dia menyaksikan sepasang kekasih dari jendela restoran itu. Situasi kehidupannya kacau secara percintaan maupun pekerjaan. Di momen ini sempat terbesit oleh Kim untuk menerima tawaran Swiker. Tapi tiba-tiba seorang waiter datang dan mengatakan bahwa seseorang telah membayar minuman Kim. Dan orang itu adalah pria yang tadi disaksikan oleh Kim. Entahlah, Kim terlihat welcome banget dengan pria kaya ini. Tapi saat berkenalan... Giselle. Di waktu bersamaan, Jimmy benar-benar dibabysitterin oleh si Erin ini. Kelihatan di sini Jimmy udah nggak betah banget. Dia bukan cuma ditemanin oleh mereka, tapi diliatin. Have you ever heard the expression, a watched pot never boils? Bertepatan dengan momen ini, Jimmy mendapatkan panggilan telepon dari Kim. Wah, dia senang banget. Akhirnya Kim menanggapinya. Dan ternyata Kim membutuhkan bantuan Jimmy. Jimmy tentu nggak bisa meninggalkan kantor secara teknis. Tapi ingat, Jimmy adalah Jimmy. I'm on my way. What's the shot? Gak butuh waktu lama Jimmy sampai di bar itu. Kim memperkenalkan Jimmy sebagai kakaknya pada pria itu. Sedikit basa-basi di sini. Tapi Jimmy tentu nggak tahu obrolan apa yang telah berlangsung. Ditambah lagi Kim dengan sengaja meninggalkan mereka berdua. Tapi meremehkan Jimmy dalam mengontrol situasi adalah kesalahan besar. Dengan memancing pria itu bercerita, Jimmy langsung mendapatkan inti pembicaraan. Setelah mendapatkan konteks ini, dia pun mulai memasang jebakannya. Look, I'm sure you're a nice guy, but we signed one more investor. We gotta go public, and I'm just... Sampailah pada malam harinya, Mike mendatangi markas Salamanca untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Situasi cukup menegangkan di sini karena The Twins juga berada di sana. Dari gerak-geriknya, kedatangan Mike di sini bukan untuk mengalah, tapi pure untuk negosiasi. Dia nggak membantah permintaan Hector, karena semua permintaan itu ada harga yang harus dibayar. Let's discuss my payment. How about your payment is you get to leave? I say the word, my nephews go to a certain motel. Semua ancaman disebut oleh Hector di sini, karena dia mengaku nggak akan membayar sepersen pun. Tapi siapa sangka ancaman itu nggak berlaku untuk Mike. I got my money. Or neither of us walk out of here. Disinilah Hector menyadari bahwa dia berhadapan bukan dengan orang sembarangan. Karena... How you manage to live so long with a mouth like that? 50,000.
and the gun is yours. Beberapa saat setelah itu, Nacho datang untuk mengantarkan $50.000 Mike. Dia datang tanpa menyinggung kesepakatan mereka. Tapi Mike adalah orang yang fair. Uang bayar Nacho sebelumnya dia kembalikan karena dia telah melanggar kesepakatan mereka, yaitu dengan mencabut laporan Tuco. Kembali ke Jimmy. Kesenangan di siang itu menjadi turning point hubungan Kim dan Jimmy. Cek $10.000 berhasil mereka dapatkan. Sebenarnya ini bukan tentang uangnya, tapi tentang bagaimana mereka menikmatinya. Akankah Kim benar-benar menggantikan posisi Marco? Tapi yang jelas, Jimmy melewatkan satu hal, bahwa Kim mendapat tawaran dari Schweikert. Seriously? Rich Schweikert said that they would even pay off my law school loans. It's a huge firm. You get out from under Howard's thumb. Right. Ya, Kim stuck dalam keputusan ini. Bernada yang panjang membuatnya kembali mengingat perkataan Jimmy saat berada di kolam tempo hari. Dia kini memahami, Jimmy tahu apa yang dia inginkan. Sedangkan Kim gak bisa menentukan keputusannya saat dihadapkan dengan keadaan serupa. You took the Davis and Maine job because of me. Jimmy tentu gak ingin Kim berada dalam krisis identitas seperti ini. Sehingga dia meyakinkan bahwa dia fine-fine aja. Dia memilih Davis and Maine pure karena keinginannya. Padahal yang sebenarnya... Jimmy, how's that sweeping going? Going good, Pop. Di awal episode 7 ini, kita kembali dibawa mundur puluhan tahun sebelumnya. Di sini Jimmy masihlah seorang anak-anak yang bisa dibilang sedikit penasaran dengan majalah dewasa. Dari kecil Jimmy dikenal sebagai anak yang rajin. Dia membantu ayahnya di toko setiap harinya. Hingga di momen itu, Jimmy menyadari bahwa ayahnya kembali dimanfaatkan oleh seseorang. Dia melihat seorang pria asing menjual cerita sedih untuk mendapatkan hibah dari ayahnya. Disinilah Jimmy langsung menghentikan beliau. Dia mengatakan bahwa ini adalah scam. Ceritanya nggak masuk akal. Tapi ayah Jimmy adalah seseorang yang dermawan. Sesuai perkataan Chuck, dia nggak pernah melihat sisi negatif dari seseorang. Jadi di saat orang itu meminta $5, beliau malah memberikan $10 uang kasir. Of course, and you know what? I'm gonna go back in the stock room. I'm gonna find those spark plugs, okay? And I'll just be back in a jiff. Okay. Pria itu mengetahui persis bahwa Jimmy nggak menyukainya. Hingga sebuah kalimat terucap. Kalimat yang sangat diingat oleh Jimmy seumur hidupnya. Hanya ada dua pilihan di dunia ini. Yaitu... There are wolves and sheep in this world, kid. Figure out which one you're gonna be. Jadi beginilah cerita awal dari hilangnya uang kasir yang dituduhkan Chuck. Daripada uang itu selalu diberikan pada orang jahat, Jimmy mungkin merasa bahwa dia lebih berhak mengambilnya. Let's get this over with. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Siang itu Jimmy mendatangi pengadilan untuk mewakilkan Mike. Tujuan mereka adalah untuk mencabut laporan atas Tuco Salamanca. Ini tentu mengagetkan bagi pihak kepolisian. Gimana bisa ceritanya tiba-tiba berubah gitu? Ditambah lagi, Mike ini nggak lagi mengakui bahwa senjata itu milik Tuco. Statement ini tentu memberikan banyak pertanyaan baru bagi polisi. Who knows? Maybe it fell from a passing bird's beak. Disinilah peran Jimmy dibutuhkan. Polisi hanya boleh bertanya sesuai kapasitasnya. Mengenai keputusan Mike, Jimmy menegaskan bahwa polisi nggak berhak untuk tahu alasannya. Dan tanpa pengacara, orang awam tentu nggak mengetahui hak-hak seperti ini. Did he threaten you or pay you off? Whoa! Okay, that's it. We're done. You're doing the right thing. Setelah keluar dari ruangan itu, Jimmy mengatakan bahwa Mike telah mengambil keputusan yang benar. Dia ceritain tuh gimana pengalaman buruknya dengan Salamanca. Betapa kejamnya mereka ini. Jimmy tentu belum mengetahui semenakutkan apa Pak Tua ini sebenarnya. Jadi dia berharap agar Mike bisa lebih berhati-hati. You take the next one. Ingrate.
Omar, where are you? Sesampainya di kantor, Jimmy dengan gaya berandalannya masuk ke ruangan dan meminta asistennya menuliskan sesuatu untuknya. Dengan kata-kata puitis, dia menyampaikan sebuah surat tentang... Yeah, resignation? Yes, sir. These have been some of the most professionally satisfying days of my life. Keputusan ini jelas membuat Omar kaget. Dengan posisi Jimmy dan fasilitas yang dia dapat, posisi ini adalah impian semua orang. Tapi ingat, Jimmy adalah Jimmy. Gaya selengannya ini terus berlangsung hingga asistennya mengatakan, Before a certain term, I think yours is a year, you have to pay the money back. Wajah dan gaya selengannya seketika hilang mengetahui fakta ini. Karena Jimmy harus mengembalikan semua bonus apabila dia resign di bawah waktu 1 tahun. Because you like it here, right? I love it. Mum's the word. No problem. Thank you, Omar. Ya, Jimmy kini terperangkap dalam sebuah surat kontrak. Mau nggak mau, tertekan ataupun tidak, dia harus menjalaninya. Hingga di sebuah lampu merah, Jimmy melihat sebuah balon yang bergoyang seakan berbicara kepadanya. Ini seperti mengundang kembali jiwa selipin Jimmy masuk ke dalam dirinya. Karena dari momen ini, senyumannya kembali terlihat. Seperti balon yang dia lihat tempo hari, Jimmy mendandani dirinya dengan pakaian yang eye-catching sekali. Ini tentu membuat heran seluruh kantor, termasuk Cliff. Tapi Jimmy gak peduli. Kekacauan demi kekacauan mulai dia ciptakan setiap harinya. Jimmy, it's very loud. Ryan, come on in. We have clients out there. Oh, shit. Now I got you with this. For Christ's sake, Jimmy. Hingga di suatu hari, Cliff menemukan suatu masalah yang gak bisa dia maafkan. Dia menemukan seseorang gak flush setelah menggunakan toilet. Meski sangat marah, Cliff mengatakan bahwa dia gak ingin tahu siapa pelakunya, cukup di note aja. Tapi Jimmy adalah Jimmy. Di hadapan semua karyawan, dia mengakui bahwa itu adalah ulahnya. Apakah berhenti sampai di sana aja? No. Di keesokan harinya, Jimmy kembali membuat kekacauan. Lihat apa yang dia lakukan. What is that? Jimmy! Oh, you could hear this through the door? What do you think you're doing? Tanpa merasa bersalah, Jimmy kembali melakukan pembelaan seakan-akan ini adalah hal yang normal. Tapi kali ini nggak ada toleransi lagi. I want you in my office. You win. You're fired. What? Sejauh ini Jimmy masih bertingkah seakan-akan dia menyesali perbuatannya. Tapi Cliff tahu apa yang sebenarnya Jimmy inginkan. Karena sejak awal Jimmy memang gak pernah menginginkan pekerjaan ini. Dia sengaja melakukan semua kekacauan ini untuk melepas tanggung jawabnya. Dan Cliff mengakui Jimmy menang. Sorry you feel that way. Tell me, how exactly did I mistreat you? What did I do to deserve this kind of behavior? Get you a car, an apartment, hell, that Coco Bolo desk. I tried to make it work. Really, I did. I'm just a square peg. Bagaimanapun, Jimmy masih punya hati. Dia tahu kalau dia salah. Dan dia sadar bahwa Cliff gak seharusnya mendapatkan perlakuan ini. Sehingga dia mengaku layak menerima umpatan dari Cliff. I think you're a good guy. For what it's worth, I think you're an asshole. Hey. Di waktu bersamaan, Kim telah menulis surat pengundurannya dari HHM. Dan entah dari mana datangnya, Jimmy tiba-tiba muncul. Tanpa babi bu bebo, dia langsung memberikan penawaran pada Kim. Sebuah penawaran yang lebih menarik daripada Swikert, menurut Jimmy. Karena penawaran itu berasal dari... From whom? HHM? From me. Jimmy akan mendirikan sebuah law firm yang dia namakan dengan Wexler Miguel. Sama seperti penawaran Swikert, dia juga akan membayar semua hutang Kim pada HHM. Dan yang terpenting, Kim akan menjadi bos dari dirinya sendiri. Be our own bosses. It's going to be a whole lot of blood, sweat, and tears, at least at the start. The odds are in your favor. You're an amazing lawyer. You deserve more than just a lateral move. You keep talking about me and Schweikart. What about you and Davis and Maine? That's over. I quit today.
That job was never the right fit for me. This is. Semua terdengar menarik hingga Kim terfikir, law firm seperti apa yang Jimmy ingin jalankan? Apakah dia akan melakukannya dengan cara yang benar atau dengan cara yang penuh trik? Jimmy awalnya sempat menyanggupi option pertama, tapi berbohong pada Kim sama artinya dengan berbohong pada dirinya sendiri. I'm gonna dot every I and I'm gonna cross every. There's no point in me doing this if I can't be myself. Kali ini, Jimmy akan bekerja sesuai keinginannya. Karena setiap kali dia mengikuti keinginan orang lain, semua hancur berantakan. Jadi, Jimmy memilih opsi kedua. Mendengar penjelasan ini, udah jelas mereka berbeda dalam visi. Kim realistis menanyakan kenapa Jimmy harus butuh dia. Sedangkan secara style aja mereka udah berbeda. I want you. You've got me. Just not as a law partner. Ya, dengan alasan logis, Kim menolak tawaran itu. Berpindah ke Mike. Sejak ancaman terakhir, Mike membelikan rumah baru untuk Stacy dan cucunya Kelly. Stacy tentu senang banget. Bayangin aja, buat sehari-hari aja mereka susah. Boro-boro mau ngebeli rumah mewah. Tapi tampaknya Mike benar-benar menggantikan posisi Matty agar cucunya tetap hidup layak. Dan rumah inilah yang selalu kita lihat di Breaking Bad. Di momen ini kita mengetahui bahwa Mike gak main-main dalam urusan kesejahteraan keluarganya. Dia gak mentoleransi ancaman sekecil apapun. Karena di malam harinya, Mike mulai mengawasi Hector Salamanca. Di keesokan paginya, Kim akhirnya menghadiri wawancara Swikert. Secara background, karir Kim ternyata gak berbeda jauh dengan Jimmy. Dia menghabiskan 10 tahun di bagian pengurusan surat. Dia juga berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Midwest. Dan juga tampaknya, Kim bukan berasal dari keluarga berada. Karena tujuannya di Albuquerque adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Singkat cerita, wawancara ini berlangsung dengan baik. Tapi satu hal seperti mengganggu pikiran Kim di momen ini. Dia teringat pada tawaran Jimmy. Dan kini, Kim telah memutuskan. Dan keputusannya adalah... Sesaat setelah itu, Kim segera mendatangi Jimmy. Dia menjelaskan bahwa wawancaranya dengan Swikert berjalan baik. Tapi entah terbuat dari apa hati si Jimmy ini, dia mengaku benar-benar bahagia mendengarnya. Tapi bukan itu poinnya. Karena Kim gak akan mengambil penawaran itu. Melainkan, dia akan bergabung dengan Jimmy. Tapi jangan senang dulu. Karena Kim punya permintaan yang agak nyelekit di sini. Dia gak ingin law firm mereka bernama Wexler Miguel. Tapi yang dia ingin... Wexler and McGill. We find an office, share the housekeeping cost, the rent, electricity, everything. Yang berarti mereka tetaplah solo practice. Jimmy membawa namanya sendiri, begitupun Kim. Simpelnya, mereka di sini hanya berbagi atap. You do things your way, and I do them mine. Not partners, solo practitioners. Say yes. Yes, that. Let's make that happen. Surprise! Meski 2 kali sudah Kim menolak tawarannya, Jimmy tetap menerima permintaan Kim. Kini di depan sebuah bar yang mungkin udah gak asing lagi untuk sebagian orang, mereka mulai menyusun strategi untuk kantor baru mereka. Semangat Jimmy menggebu-gebu di sini. Tapi peringatan pertama, Kim gak ingin Jimmy mengintervensi apapun keputusannya. Karena harus diingat, mereka adalah 2 praktisi yang berbeda. Okay, Jimmy. Point of this is for you to be your kind of lawyer and me to be mine. Hey, Kim, can we make this quick? I'm kind of swamped right now. Howard, could we do this in your office? Keesokan paginya, Kim mendatangi Howard. Howard masih tetap dengan sikap superiornya seperti biasa. Sebelum akhirnya, Kim memberikan surat pengunduran dirinya. Howard agak shock di sini. Mungkin ini nggak sesuai dengan ekspektasinya. Nadanya mulai humble di sini. Ditambah lagi saat Kim berniat membayar semua uang kuliah yang pernah dibiayai oleh HHM. Ini skakmat banget bagi Howard. Good luck to you. Thank you. Calling now. Excuse me. Hi, Paige. It's Kim.
Well, before we meet, there's some news you need to know about. Berpindah pada malam harinya. Untuk malam kesekian, Mike masih berada di lokasi yang sama. Dia mengamati setiap pergerakan di kafe itu. Sejauh ini belum diketahui apa yang dia rencanakan. Hingga scene pun kembali berpindah pada Kim. Di siang itu, Kim melakukan pertemuan dengan seorang mantan kliennya yang bernama Mesa Verde. Kita semua tahu bahwa Kim adalah orang yang membawa klien besar itu ke HHM. Dan sesuai permintaan Jimmy, Kim gak mau melepas kliennya begitu aja. Cara Kim bernegosiasi di sini kelas banget. Karena melawan HHM adalah hal yang gak mungkin. Sedangkan dia kini hanyalah solo practicing. Tapi satu hal, apabila Mesa Verde memilihnya, mereka akan menjadi klien tunggal. Semua waktu dan perhatian Kim milik mereka seutuhnya. Bagaimanapun, Kevin si direktur belum memutuskan di momen ini. Oh hey Kim, we're in here. Dari pertemuan ini pun, Kim menemui Jimmy untuk survei kantor baru mereka. Sebuah kantor yang gak bisa dibilang bagus-bagus banget tapi cukup untuk standar Jimmy. Untuk Kim, kayaknya dia gak sepenuhnya menyukai desainnya. Tapi tiba-tiba... Okay, I'm getting mixed signals here. I got it. It was a little touch and go there for a moment, I'll admit. Ini bukan karena dia suka sama kantornya, tapi karena Kim berhasil mendapatkan Mesa Verde. Belum disetujui secara tertulis, tapi signal yang mereka berikan menunjukkan bahwa Mesa Verde akan segera menjadi klien pertama Kim. Seperti biasa, Jimmy nggak pernah lebih senang daripada melihat Kim bahagia. Dan apapun itu, dia akan selalu berada di belakang Kim untuk mendukungnya. Just like that. I knew it. I knew you could do it. It's just, God, it was perfect. Let's do it. Let's do it. Why? Where are they going? They're going with Kim Wexler. Berita tentang kehilangan Mesa Verde kini sampai ke Chuck. Chuck jelas kaget mengetahui semua berita terbaru ini. Tapi balik lagi, Howard mengaku mereka masih memiliki kesempatan terakhir untuk mendapatkan kliennya. Tapi Howard bukanlah ahli dalam hal ini. Maka dari itu, dia meminta bantuan Chuck tentang apapun yang sekiranya bisa membantu. Chuck gak menjawabnya, karena dia telah memutuskan untuk... I'm going to that meeting. Chuck, I can do it. Force of will, and I've been getting better. Everyone keeps their phones. Everything stays, for lack of a better word, normal. 1 jam setelah itu, rapat pun dilakukan. Chuck hadir menggunakan jas khusus penangkal elektromagnetik yang dia buat. Benar aja, dia tampak fine dalam rapat itu. Bridging yang mereka lakukan tampak sama satu sama lain. Chuck menggunakan pendekatan dengan memuji pilihan klien mereka. Karena Kim Wexler adalah pengacara yang hebat. Dan Chuck bisa memastikan itu. Tapi perjalanan Mesa Verde untuk proyek ekspansi ini akan sangat melelahkan. Dan akan jauh lebih baik apabila proyek itu dikerjakan oleh puluhan ahli daripada tenaga satu orang. But I have to say, I have complete confidence in Miss Wexler. You should. She was part of our team. She learned from us. You won't find better than Kim Wexler. The needs of Mesa Verde are too big to handle alone. I wouldn't handle your coming expansion alone. Which is why you should consider, once again, enlisting a team of professionals. Anytime. We are there for you, day and night. Talk soon, gentlemen. You were fantastic. Truly. Oh. For a war hero, I think we can bend the rules a wee bit. Di waktu yang sama, Jimmy dan tim produksi amatirnya kini mendatangi pangkalan udara militer. Menurut pengakuannya, Pak Tua yang dia bawa ini adalah veteran dari Perang Dunia Kedua, sehingga para militer sangat menghormatinya. Tapi yang sebenarnya tentu tidak. Semua skenario ini di-set up oleh Jimmy untuk kebutuhan iklan komersialnya. Dengan cara ini, dia akhirnya mendapatkan scene dari pesawat langka yang ada di belakang itu. Start the dolly. Action. Fuck Japanese. What? Why don't you shut up and learn to take some direction? You've got red, white, and blue coursing through your veins. Look up! Shit! Di momen bersamaan, Jimmy mendapat telepon yang mengabarkan bahwa kondisi Chuck memburuk. Ini disebabkan karena pertemuan dengan Mesa Verde beberapa jam lalu. Sebelum datang menemui Chuck, Jimmy terlebih dahulu kembali ke kantor untuk menandatangani kontraknya. Disinilah Jimmy mengetahui bahwa I lost Mesa Verde. Maybe we need to slow down and really, Yah, Kim terlihat hancur banget di momen ini. Semua yang dia bangga-banggakan ternyata nggak terwujud.
intervensi Chuck membuat Mesa Verde kembali ke ECCM. Bagaimanapun, Jimmy mencoba menguatkan Kim bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dia nggak menjanjikan apapun, tapi yang pasti dia segera menemui Chuck persis setelah momen ini. Chuck, buddy. Chuck terbaring lemah nggak berdaya, tapi tampaknya tujuan Jimmy bukan hanya untuk melihat keadaan kakaknya, karena pandangannya teralihkan cukup lama pada berkas itu, berkas yang berisikan tentang Mesa Verde. Di keheningan malam itu, Jimmy mencatat beberapa file. Setelah itu, dia membawanya pada sebuah fotokopi. Belum diketahui persis apa rencana Jimmy. Yang terlihat, dia mengganti beberapa angka dari dokumen itu. Semua dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Berjam-jam dia habiskan di mesin fotokopi itu. Kondisi Chuck memungkinkan Jimmy melakukan semua ini tanpa meninggalkan sedikit pun kecurigaan. Kita berpindah ke Mike. Berhari-hari sudah Mike ini mengamati aktivitas Salamanca. Sejauh momen ini, kita belum dikasih tahu apa tujuannya. Tapi dari wajahnya, Mike menaruh dendam personal pada Hector setelah ancaman terakhir pada keluarganya. Hingga scene pun berpindah pada keesokan paginya. Di sebuah padang pasir gersang, Mike membentangkan tali menggunakan katrol. Menggunakan topeng di wajahnya, dia terlihat bersiap untuk menyambut seseorang. Hingga muncullah sebuah truk. Persis di momen itu, Mike menarik tali katrolnya. Pipa berduri berhasil membuat truk itu terpental. Tapi tampaknya supir truk itu bukanlah orang sembarangan. Dia langsung mengeluarkan pistolnya. Tapi suara gergaji seketika membuat panik pria itu. Tapi Mike nggak berniat untuk memotongnya. Ternyata tujuan pengintaian Mike selama ini adalah untuk merampok bisnis Salamanca. Berdasarkan informasi yang dia miliki, Mike dengan mudah menemukan tempat mereka menyembunyikan uang. Dan kini, dengan bagasi penuh uang, Mike meninggalkan pria itu begitu aja. Kita pindah ke rumah Chuck. Dengan pakaian rapi, Chuck siap menghadiri rapat dewan di pagi itu. Sebenarnya Howard di sini mengkhawatirkannya. Takutnya Chuck drop lagi kayak kemarin. Tapi tampaknya Chuck benar-benar ingin memastikan bahwa Mesa Verde adalah milik mereka. Rapat berlangsung baik hingga dewan melihat ketidakcocokan antara alamat dan data. Menurut dokumen, alamat yang tercatat adalah 1261 Rosella Drive, Arizona. Sedangkan menurut Chuck, alamat yang benar adalah 1216. Chuck yang idealis gak mau kalah di sini. Bahkan saat semua orang mengatakan 1261 adalah alamat yang benar, Chuck tetap menolak. Menurutnya, yang benar tetaplah 1216. It is 1261. 1261. You are mistaken, and with all due respect, you're muddying the waters here. Bahkan saat kliennya membenarkan 1261, Chuck tetap menolaknya. Dari sini kita bisa mengukur betapa keras kepalanya orang ini. Karena hal ini juga, rapat nggak bisa dilanjutkan. Dewan ingin memastikan kebenaran data sebelum melangkah lebih lanjut. Ini deal breaker bagi Mesa Verde. Karena sidang selanjutnya hanya bisa dilakukan 6 minggu dari hari itu. Charles, I'm sorry. I'll see you in 6 weeks. That closes the matter for today. That's on the schedule now? Possible. This is not possible. No. Chuck. Howard di sini mencoba menenangkan Chuck karena semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi Chuck masih aja insist di sini. Dia nggak bisa dan nggak mau disalahkan. Hingga tiba-tiba dia terdiam sejenak dan mengatakan, This was no mistake. Kita kembali ke Mike. Kalau dilihat dari wajahnya, Mike melakukan perampokan ini bukan hanya untuk mencari uang, melainkan hanya untuk bersenang-senang. Dia cuma mau ngelihat Hector stres aja. Karena setelah itu, dia segera merayakannya dengan datang ke bar dan mentraktir semua orang menggunakan uang haram itu. Hey, listen up everybody. This gentleman's buying a round for the house. Alright, lift your knees. Di keesokan harinya, Jimmy dan Kim memulai renovasi kantor mereka. Mereka ngelakuin semuanya berdua aja. Karena kita tahu, tukang atau handyman di Amerika itu upahnya mahal banget.
mengingat kondisi mereka juga saat ini adalah pengangguran. Dan persis di momen itu, sebuah panggilan tiba-tiba merubah suasana. Mesa Verde menghubungi Kim untuk kembali menggunakan jasanya. Kelihatan di sini kalau Jimmy pura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Padahal kita tahu, semua ini terjadi berkat Jimmy. Kini, mereka diminta untuk menemui Chuck karena dia akan menyerahkan semua berkas. Just touch the thing. Sesampainya di rumah Chuck, Jimmy dibuat kaget karena kuncinya nggak lagi bisa digunakan. Disinilah Jimmy mendapatkan sign pertama, karena Chuck telah mengganti kunci rumahnya. Nggak ada basa-basi lagi. Chuck menuduh bahwa Jimmy telah mensabotasenya. Baginya, ini adalah penghinaan terburuk selama karir profesionalnya. Jimmy dituduh dengan sengaja mengganti file Mesa Verde untuk membuat miskomunikasi antara Chuck dan kliennya. Semua detail diucapkan untuk menunjukkan pada Kim betapa bajingannya Jimmy ini. Masalah ini mulai terdengar seperti Chuck berusaha mendapatkan simpati Kim dengan memojokkan Jimmy. Jesus, Chuck, you are unbelievable. He did it for you. This is about a client who has been defrauded. You can't stand the fact that they chose her over you. Perkataan Jimmy ada benarnya, karena Chuck meminta Kim untuk mengembalikan Mesa Verde dengan menjelaskan faktanya. Dengan ini, dia dapat merusak hubungan mereka dan juga mendapatkan kembali reputasinya. Tapi Kim bukanlah orang yang mudah terpengaruh. You made a mistake. I did not. Bekerja menggunakan lampu minyak selama berjam-jam, Chuck mungkin aja membuat kesalahan. Dan alasan ini lebih masuk akal bagi Kim. I believe you did. Look, I understand that you have a great affection for Jimmy. A great many people do. But please open your eyes here. You made a mistake. Boro-boro mendapat pembelaan, Kim malah kembali menyerang Chuck atas sikapnya pada Jimmy. Jimmy memanglah orang yang tricky, suka mengambil jalan pintas. Tapi semua terjadi bukan tanpa alasan. He idolizes you. And all he ever wanted was your love and support. But all you've ever done is judge him. I feel sorry for him. Di momen ini, Jimmy sebenarnya ngerasa bersalah pada Kim. Karena semua tuduhan Chuck adalah kebenaran. Tapi sikap Chuck pada Jimmy juga nggak bisa dibenarkan. Kim, what? Just drive. Let's go. Kembali ke aktivitas Jimmy. Dengan serangkaian tim amatirnya, Jimmy kini menuju ke sebuah sekolah. Entah keilegalan apa lagi yang ingin dia perbuat. Entahlah, kehadiran mereka ini sempat dipermasalahkan oleh para guru. Karena ini adalah sekolah bukan tempat syuting. Apalagi nggak ada izin. Tapi Jimmy is Jimmy. Dia selalu punya cerita untuk disampaikan. Rupert Holmes, that's who the documentary is about. He went to school here? Yeah, class of 64, he still talks about it. Mengatasnamakan alumni yang gak pernah ada, Jimmy berhasil meyakinkan para guru itu. Ternyata tujuannya hanyalah untuk merekam scene di depan bendera layaknya seorang pahlawan. Berpindah pada keesokan harinya. Di pagi itu, Mike yang tengah menikmati sarapan mendapat panggilan dari Nacho. Pertemuan pun segera dilakukan di pagi itu. Ternyata ini adalah tentang perampokan tempo hari. Seseorang merampok $250.000 dari truk Salamanca. Dan supirnya masih bernafas hingga hari ini. Merampok kartel dengan membiarkan saksi tetap hidup bukanlah kebiasaan orang normal. Maka dari itu, Nacho menyimpulkan, kedatangannya bukanlah untuk memeras Mike. Dia nggak mau ikut campur. Tapi yang jadi masalah, apabila supir itu mengenali Mike ataupun anak buahnya, itu akan menjadi masalah untuk mereka berdua. Nacho tentu gak mengetahui betapa rapinya kerja Mike ini, sehingga jangankan bukti, saksi pun bingung menjelaskan yang terjadi. You're telling me you did this without someone on the inside? Ini meninggalkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Tanpa bantuan orang dalam, gimana bisa Mike mengetahui posisi truk, letak uang dan segala macamnya? Mike gak menjawab ini. Dia hanya bilang, all I can tell you is you guys aren't half as smart as you think you are. Whatever. Tapi, situasi tiba-tiba memanas begitu Nacho mengetahui niat Mike sebenarnya. Dengan kasus truk ini, polisi akan menangkap supir dan mengincar Hector. Ini nggak masuk akal bagi Nacho. Kalau Mike mengincar uang, itu fine.
Tapi kalau dendam, Hector bahkan udah melupakannya dari jauh-jauh hari. I haven't forgotten him. You put me in the shit. Just cause you got it in for Hector Salamanca? Doing it for the money, I get it. But this shit. Ya, Mike melakukan semua ini hanya untuk menghukum Hector, nggak lebih. Yang jadi pertanyaan gue, orang macam apa yang menghukum kartel narkoba hanya untuk bersenang-senang? Kita kembali ke Jimmy. Seiring berjalannya waktu, situasi mereka udah mulai adem nih teman-teman. Jimmy berinisiatif untuk membicarakan masalah Chuck tentang Mesa Verde ini. Tapi Kim menolak. Dia nggak ingin mendengar apapun. Tapi satu hal yang Jimmy yakini, bahwa Mesa Verde telah ditakdirkan untuk Kim. Karena dia adalah orang yang membawa klien itu ke HHM. Your brother is one smart lawyer. You'd really want to make sure you've got all your I's dotted and your T's crossed. Peringatan Kim ini bukan sekedar basa-basi, ada maksud dan arti di dalamnya. Karena Chuck nggak mungkin tinggal diam. Detik itu juga, Jimmy bangun dan langsung mendatangi fotokopi tempat dia menukar bukti itu. Ternyata, Ernie si pengasuh Chuck udah berada di sana. Selangkah setelah kepergian Ernie, Jimmy mendatangi penjaga fotokopi itu. Dia tahu bahwa pria itu telah berada dalam tekanan Chuck. Maka dari itu, Jimmy membutuhkan sedikit effort agar pria itu menerima suap darinya. Karena ini hanyalah masalah keluarga. Gak ada polisi yang terlibat. Dan sebaiknya pria itu juga gak terlibat. Then I feel you. The answer is no. You will go far, my young friend. Dan hanya berselang beberapa detik, Chuck yang ditemani Ernie datang. Untungnya Jimmy udah keluar dari sana. Cerita tentu udah berbeda di sini. Pria penjaga fotokopi itu kini mengaku udah nggak lagi mengenali foto Jimmy. Dia melakukan segala cara untuk mengusir Chuck dari sana. The early hours of Wednesday, the 18th. So yeah. Tapi Chuck is Chuck. Dia tahu kalau pria itu berbohong. Bedanya, Chuck menggunakan pendekatan yang 180 derajat berbeda dengan yang Jimmy lakukan. Chuck menggunakan ancaman untuk memaksa pria itu. Sedangkan Jimmy menggunakan bujukan dan uang. Pada akhirnya, pria itu berjaga 24 jam hanya untuk uang. Jadi dia menolak membocorkan rahasia Jimmy. I already told you he wasn't here. What do you want me to say? Tell me what you told Ernesto. Stop trying to change your story. Excuse me. No, excuse me. We are having a conversation here. Alergi elektromagnetik Chuck tiba-tiba kambuh di momen ini. Ini membuat emosinya nggak stabil. Jimmy yang lagi memantau memahami persis bahwa ini nggak akan berjalan baik. Tapi dia nggak mungkin juga masuk ke dalam. Dan hanya berselang beberapa detik, When was the last time you ate? What? Have you had any lately? I'm fine. di episode akhir season 2 ini, kita kembali dibawa mundur beberapa tahun sebelumnya. Di momen itu, ibu mereka jatuh sakit. Bisa dikatakan sakit keras karena mereka telah merawat beliau 3 hari berturut-turut. Di sini Jimmy berinisiatif untuk mengajak Chuck keluar sekedar mencari makan dan peregangan. Tapi entah kenapa, Chuck tanpa alasan terdengar marah banget di momen ini. Dia nggak mau makan. Pokoknya dia nggak mau apapun yang ditawarkan Jimmy. Jimmy, you want to eat? Go eat. Okay, be right back. Entah apa yang dipikirkan Chuck di momen ini, dia menangis di depan ibunya. Di sini sang ibu sempat bereaksi selama beberapa detik. Chuck langsung cepat tanggap melayani beliau. Tapi bukan dia yang beliau cari. Jimmy. So this is it then? Ekspresinya seketika berubah bahkan setelah kematian ibunya. Chuck terlihat gak terima kalau Jimmy adalah nama pertama yang diingat oleh sang ibu. Wajahnya penuh dendam dan kemarahan. Bahkan saat Jimmy sampai ke rumah sakit, dia sengaja gak mengacuhkannya. Disinilah Jimmy menyadari bahwa ibunya telah tiada. She's gone. What? When? Kembali ke timeline saat ini. Melihat Chuck yang terjatuh,
Jimmy segera berlari menuju fotokopi. Ini di luar prediksi kita, karena tindakan ini bisa menjadi bukti kesalahan Jimmy. Bagaimanapun, Jimmy mementingkan keselamatan Chuck di atas segalanya. Sesampainya di rumah sakit, Chuck segera mendapatkan penanganan. Untuk kali ini, dokter nggak menghiraukan permintaan Chuck yang menolak benda elektronik. Karena kebutuhan dan keinginan Chuck itu bertolak belakang. Kalau nggak menggunakan peralatan elektronik, mereka nggak akan tahu. Mungkin aja Chuck menderita penyakit yang lebih serius. Membawa pulang Chuck dalam keadaan seperti ini tentu sangat berbahaya. Tapi sejauh momen ini, bahkan setelah semua yang terjadi, Jimmy masih terlihat benar-benar care pada kakaknya itu. Namun di tengah kekhawatirannya, kata pertama yang diucapkan Chuck begitu dia sadar adalah, You never left. What does that mean? Ernesto, how long was I unconscious in that print shop? 2 minutes. I'd say maybe about a minute. You were kind of in and out. And yet you were there. benar yang kita semua takutkan. Menggunakan kesaksian Ernesto, Chuck menyerang Jimmy. Dia tahu kalau Jimmy berada di sana dan telah menyuap penjaga fotokopi itu. Semua makin keluar dari mulutnya di momen ini. Hingga akhirnya Ernesto mengatakan, Mr. McGill, Just want to have a laugh at my expense. I called him. ya, Ernesto tiba-tiba menyelamatkan Jimmy dengan mengatakan bahwa dialah yang mengabarkan Jimmy. Ini dilakukan atas kekhawatirannya pada kesehatan Chuck. Pembelaan ini seketika menutup mulut Chuck. Ini tentu membingungkan bagi Jimmy. Angin apa yang tiba-tiba ngebuat pria itu nyelamatinya? Menurut pengakuan Ernie, Chuck benar-benar ingin balas dendam pada Jimmy. Dan dia nggak mau Jimmy kenapa-napa karena... You're my friend. Thanks. Ya, Ernie adalah rekan Jimmy saat masih bekerja sebagai pengantar surat. Dan kita tahu, Jimmy disukai oleh semua orang. I miss the mailroom. Gak lama setelah itu, Kim datang untuk menemani Jimmy. Kim mungkin gak tahu lagi harus berkata apa ngelihat ketulusan Jimmy pada kakaknya. Betapa Chuck ingin merusak hubungan mereka, sedangkan Jimmy melakukan sebaliknya. Bertepatan dengan percakapan mereka, iklan komersil Jimmy yang dia buat tempo hari akhirnya ditayangkan di televisi. Jujur, Kim kagum ngelihat setiap detail dari produksi video ini. Meski menggunakan banyak trik dalam pembuatannya, tapi ini benar-benar terlihat profesional. Gimme Jimmy. Gimme Jimmy. Jimmy McGill, a lawyer you can trust. You made a really good commercial. Thanks. Gak lama setelah itu, dokter datang membawa kondisi Chuck. Berdasarkan cek yang telah mereka lakukan, Chuck dinyatakan sehat. Gak ada tulang yang bermasalah, jantungnya pun aman. Jadi penyebab pingsannya bukanlah karena dua hal itu. And no signs of stroke or cardiac event. Chuck, hey buddy, it's me. What's wrong with them? Whatever you gave him should have worn off already, right? We think it's a state of self-induced catatonia. Penjelasan ini tampaknya nggak bisa diterima oleh Jimmy. Dia membela kakaknya mati-matian. Meski secara fakta, Jimmy tahu kebenarannya. Singkat cerita, 20 jam pun berlalu. Setelah semua upaya yang dia lakukan, tahu apa yang diucapkan Chuck? And next order of business, get you the hell out of here. Where to next? Someplace you can really tuck me away but good. Home, Chuck. You're going home. Sejauh ini, bahkan setelah sampai di rumah, nggak ada kata terima kasih yang terdengar dari mulut Chuck. Yang terdengar hanyalah, You've done your duty. You can go now. kita berpindah ke Mike. Entah di mana dia berada, yang pasti sniper M40 kini berada di tangannya. Di tengah gurun itu, dia mulai melakukan positioning. Scope disiapkan dan peluru pun kini dikokang. Ternyata targetnya adalah Hector Salamanca. Ya, masih Hector. Di tengah gurun itu, Hector dan anak buahnya mengeksekusi supir truk yang dirampok oleh Mike tempo hari. Ini seakan menegaskan bahwa keluarga Salamanca gak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Mike mencoba untuk terus mengeker Hector, tapi pandangannya terhalangi oleh Nacho. Hingga tiba-tiba Mike mendengar sebuah suara dari belakang. Yes, seseorang mengetahui keberadaannya.
Sepojok tulisan ditinggalkan dengan tulisan "Don't", yang artinya seseorang mengetahui apa yang tengah dia lakukan. Ini pertama kalinya Mike terlihat panik. Gimana bisa orang seteliti Mike disadap oleh orang lain? Dia berusaha mencari orang yang meninggalkan perintah larangan itu, tapi Mike gak menemukannya. Ini benar-benar misterius banget. Okay, folks. Sementara itu, kita kembali ke Jimmy. Saat tengah melayani para lansia di kantor barunya, Jimmy mendapat panggilan dari Howard. Ini tentang kondisi Chuck. Entah apa yang begitu penting, Jimmy segera mendatangi rumah Chuck saat itu juga. Chuck memahami maksud kedatangan Jimmy. Hanya aja untuk kali ini dia nggak mau menjelaskan apapun. Jimmy yang penasaran terus mengetok pintu itu hingga akhirnya Chuck mengizinkannya masuk. Ternyata Chuck telah membungkus ruangan penuh dengan foil. Ini tentu mengesankan bahwa Chuck benar-benar telah kehilangan kewarasannya. Sehingga membuat kekhawatiran yang luar biasa pada Jimmy. Take a break, buddy, please. Tapi tujuan kedatangan Jimmy bukanlah untuk melihat ruangan foil ini, tapi untuk membahas keputusan Chuck. Chuck telah memutuskan untuk pensiun dari ECCM dan dari dunia hukum untuk selamanya. Ini tentu membuat Jimmy merasa bersalah, karena dia merasa bahwa semua ini berawal dari masalah Mesa Verde yang dia sebabkan. Is this because you lost Mesa Verde? Yeah. No retirement for you. I can't do the job anymore. Ternyata benar dugaan Jimmy. Mesa Verde adalah alasan Chuck mengambil keputusan ini. Dia mengaku nggak bisa menerima kebodohan itu. Begitu banyak kekacauan yang disebabkan hanya karena satu hal sederhana. I hurt the client. And then I blamed you. You know, it used to work. And now it doesn't anymore. Jimmy tentu miris melihat kondisi Chuck seperti ini. Dia nggak menyangka kalau kekacauan ini bisa merusak jiwa dan mental kakaknya. Karena hal ini juga, terpaksalah Jimmy mengungkapkan semua kebenarannya. What if I told you you didn't make a mistake? It was me. I changed 1261 to 1216. Pengakuan ini akhirnya terucap dari mulut Jimmy. Kini semua udah jelas. Chuck bisa berhenti menyalahkan dirinya. Karena nggak ada yang salah. Semua adalah ulah Jimmy dan dengan sadar dia mengakui itu. Chuck di sini mencoba kembali mengkonfirmasi omongan Jimmy dan Jimmy membenarkannya. Dia mengatakan fakta bukan sekedar untuk menghibur Chuck. Semua yang dia lakukan ini hanyalah untuk Kim. Karena bagi Jimmy, Kim pantas mendapatkan Mesa Verde. Dia yang bekerja keras saat semua orang duduk santai di ruangan. Kim deserves Mesa Verde, not you, not HHM. She earned it and she needs it. I did it to help her. You do realize you just confessed to a felony? But yes. Jimmy membenarkan pengakuan bersalah ini. Tapi pada akhirnya, Chuck hanya perlu tahu karena dia nggak akan pernah bisa membuktikannya. Besides, it's your word against mine. Tapi ternyata, kesedihan ini hanyalah sandiwara Chuck. Karena di balik foil itu, Chuck menyimpan sebuah rekaman yang dengan mudah dapat menjebloskan Jimmy ke penjara. Season 2 pun tamat. Howard, it's the end. Your brother is one world-class son of a bitch. Apa yang akan terjadi pada Jimmy, entahlah. Pastinya sesuatu yang buruk akan segera datang. Hal yang sama juga terjadi pada Mike. Sejauh yang kita ketahui, Mike punya mata dan telinga di mana-mana. Dan di saat seseorang berhasil menyadapnya, pastinya itu bukan orang biasa. Apakah ini akan mengancamnya? Well, gue pikir yang lebih mengancam adalah kalian yang nonton belum subscribe. Karena itu akan sangat mengancam pertumbuhan channel ini. By the way, thanks buat teman-teman yang udah nonton series ini sejauh ini. Kalian bisa support channel ini melalui super thanks dan saweria yang ada di deskripsi. Teman-teman juga bisa support channel ini sesimpel dengan cara share dan subscribe. Karena season selanjutnya bakal diupload 1 hari setelah video ini. Jadi teman-teman gak perlu menunggu. Bye-bye. Ernesto, could you come in here, please? Would you mind changing the batteries? Sure thing, Mr. McGill. Change 1261. Turn that off! Turn it off! It all went Turn it off! exactly